really just began seeking and searching for something natural to help our son. We'd started to look at cleaning out all the chemicals in our homes and, just living a cleaner life in general. I picked up an oil and I smelt it and I said, I want this oil. And I never looked back. I fell in love with their philosophy. You can easily replace synthetics by using essential oils. When I eventually immersed myself in it, it just gave me so much purpose, and the health benefits were just amazing, and I just wanted to share them with everyone. And what's awesome about Young Living Essential Oils is they have the ability to bridge the gap to some degree and enable my body to have the tools that it needs. One of the most important things for me, knowing exactly where the product comes from, knowing how it's grown, how it's seeded, distilled, cultivated, and ultimately the end result. When you come down here and you really see the passion and the love of all of the people working on the farms and what happens in order to make these oils, you appreciate them on such a greater level. Without a shadow of a doubt, we are so diligent on every step of everything we do and everything we touch because we don't want to let any of those people down. We know them, and that's something so unique. I just connected with the earth and took a moment for myself. It's so empowering. This whole journey started with a man and his vision, and it's affected millions and millions of lives. If you're on the fence, just go for it. The least you can get out of it is you learn something about oil. The best thing that could happen, it could change your life. It really just opened up this whole world of possibilities for me, that essential oils were so much more than what I'd realized. All these things are like a symphony that work together, so it's your oil story every single time that you pop open that cap. Hai, nanti kamu berbayang-bayang begitu jadinya. Iya. Nih kayaknya aku emang kudu pindah tempat ini. So far, we are breaking through. We're standing on the edge of a better. Oke, 6 menit lagi kita mulai ya. Sekalian nungguin teman-teman yang lain pada masuk. Lagi kita mulai. Tomorrow starts today. All we need is time. Time can pass 1,000 seasons and never give up on its reasons. This new day calls your name. Light up the day with love. We'll find a way as one. Across the world, our lives unfold. We're here together. Every moment now, a song to sing out loud. Every road that we climb, we are one. We really just began seeking and searching for something natural to help our son.
We'd started to look at cleaning out all the chemicals in our homes and, just living a cleaner life in general. I picked up an oil and I smelt it and I said, I want this oil. And I never looked back. I fell in love with their philosophy. You can easily replace synthetics by using essential oils. And I eventually immersed myself in it. It just gave me so much purpose, and the health benefits were just amazing, and I just wanted to share them with everyone. And what's awesome about Young Living Essential is they have the ability to bridge the gap to some degree, enable my body to have the tools that it needs. One of the most important things for me, knowing exactly where the product comes from, knowing how it's grown, how it's seeded, distilled, cultivated, and ultimately the end result. When you come down here and you really see the passion and the love of all of the people working on the farms and what happens in order to make these oils, you appreciate them on such a greater level. Without a shadow of a doubt, we are so diligent on every step of everything we do and everything we touch because we don't want to let any of those people down. We know them. And that's something so unique. I just connected with the earth and took a moment for myself. It's so empowering. This whole journey started with a man and his vision, and it's affected millions and millions of lives. If you're on the fence, just go for it. The least you can get out of it is you learn something new about the oil. The best thing that could happen, it could change your life. It really just opened up this whole world of possibilities for me, that essential oils were so much more than what I'd realised. All these things are like a symphony that work together, so it's your oil story every single time that you pop open that cap. We've come so far, we are breaking through. We're standing on the edge of a better view. Who will you be? Don't give up this fight. Tomorrow starts today. All we need is time. Time can pass 1,000 seasons and never give up on its reasons. This new day calls your name. Light up the day with love. We'll find a way as one. Across the world, our lives unfold. We're here together. Every moment now, a song to sing out loud. Every road that we climb, we are Oke, Maipe, di stop screen sharingnya. We really just began seeking and searching for something natural to help our son. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah ada Bulan. Bulan lagi ini ya. Oke, aku share screen LWPR dulu ya. Aku udah online. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih udah ikutan join kelas aku untuk kita sama-sama bareng belajar tentang Canva ya. Di sini jangan lupa teman-teman gadgetnya disiapin ya. Canva-nya jangan sampai mau ikut kelas Canva tapi Canva-nya nggak diupdate. Terus tolong minta bantuannya nih teman-teman yang masih banyak pada bilang passwordnya nggak bisa, tolong dikasih tahu ya. Karena ini passwordnya ada miskomunikasi, salah password. Tapi ada beberapa yang udah aku sempat japriin untuk ganti passwordnya. Oke. Kemarin kita udah ngerayain International Essential Oil Day ya, 11 Juli 2020. Terus di sini kita ada informasi sedikit dari Young Living tentang acara Live Your Passion Rally-nya Juli 2020. Terus yang aku mau sharing ke teman-teman, ini adalah promo saat Essential Oil Day, yaitu untuk teman-teman yang order produknya Young Living, itu sama aja dari tanggal pada 11 Juli ya. Maksudnya itu donasi 5% hasilnya penjualan globalnya ke Leadership Fund for Higher Education. Terus mungkin ini Bulan bisa bantu jelasin ke teman-teman tentang promo ini, Bulan atau Bugal bisa bantuin aku untuk jelasin promosinya YL ini. Bulan Promosi yang mana? Yang ini? Iya. Di awal aja Bulan. Yang kemarin, yang apa? Yang enroll 5 itu? Ya, boleh. Tapi yang ini nih Bulan, lebih ke ini. Jadi kemarin saat bulan Mei ya, teman-teman pasti ingat kita setiap IR kita nyumbang Rp5.000 dan itu udah dilaksanain oleh Young Living Indonesia, dibuatkan 1000 buah APD dan dibagikan pada tanggal 16-17 Juni ke 6 rumah sakit di daerah Jabodetabek. Terus setelah itu Young Living juga ada promo, mungkin teman-teman semua sebagian udah pada tahu, yaitu promonya tentang Dream 500 Bora-Bora ya. Ini mungkin kalau promo ini berlaku sejak tanggal 1 Juli kemarin. Promo ini bisa teman-teman tanya ke upline-nya masing-masing, atau bisa juga kalau yang belum pernah join Young Living bisa tanya ke aku. Terus ini juga program Silver Bond-nya masih berjalan, masih terus ada sampai sekarang. Segitu sih informasi yang aku mau sampaikan kepada teman-teman semua yang mungkin belum pernah bergabung bersama Young Living. Jadi sekian dulu, terus aku mau coba langsung kita join kelasnya. Mbak Ipe tolong bantu terimain teman-teman yang join ya. Mbak Ima nanti promo yang itu terakhir nggak apa-apa ya? Yang... Oke, Bulan. Siap. Sudah berapa peserta hari ini? Sudah 40 peserta. Oke, siap. Oke, silakan dilanjut. Aku soalnya mau ngasih promo belum pakai kerudung. Oke, Bulan. Oke, biar pada penasaran, biar nunggu sampai terakhir ada promo apa. Oke? Ya, aku tahu nggak, aku sambil nenenin juga ini. Awas loh, nanti gadgetnya jatuh kelihatan loh. Kita mulai ya teman-teman. Udah siap ya Canva-nya ya? Udah pada siap belum nih Canva-nya ini?
Soalnya aku mau ngajakin teman-teman langsung praktek pakai handphonenya masing-masing. Jadi di sini kita langsung belajar gimana caranya teman-teman untuk maksimalin Canva-nya di gadget ya. Tapi kalau ada beberapa teman-teman sih yang ngechat aku bilang kalau aku aplikasiin pakai laptop bisa nggak sih? Bisa. Semuanya tergantung kenyamanan teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman ngerasa nyamannya pakai laptop, silahkan. Tapi di sini aku mau maksimalin gadget teman-teman yang memang sehari-hari sering kita pegang ya. Hampir mungkin mostly 24 jam pas tidur doang itu handphone dilepas. Jadi kita bisa buat konten yang menarik untuk promosi kita Young Living. Yang pertama teman-teman harus siapin niat, fokus, pantang nyerah sama cemilan. Kenapa aku bilangin teman-teman harus nyiapin ini? Karena mungkin untuk beberapa orang yang nggak suka ngulik, tapi dia mau usaha buat kelas, buat konten yang menarik, ini agak bikin boring. Tapi kalau udah biasa, tangannya udah biasa ngutak-ngatik gadgetnya lancar, 15 menit langsung bisa buat konten yang keren. Di sini aku mau tanya nih teman-teman, udah pada mulai Canva-nya dihidupin? Sudah belum? Absen dong. Di chat, absen dong, absen. Canva-nya udah ready, udah dibuka. Canva-nya belum ini terus gimana? Gimana? Canva-nya dipakai sendiri. Kan ini kalau misalnya teman-teman nggak bisa, ada yang pakai laptop, ada yang mungkin pakai handphone, bisa sambil dengerin suara aku ya, sesekali sambil buka Zoom-nya. Oke, let's go, kita lanjut. Pertama, teman-teman harus siapin tema. Tema ini bisa dibilang hal dasar apa sih yang mau kita buat di Canva. Di Canva itu banyak pilihan teman-teman untuk mulai. Mau itu buat YouTube, mau itu teman buat story, ataupun mau buat ini. Apa namanya? Apa tuh yang lagi keren sekarang itu ya? Yang kemarin sampai panjang banget, aku juga namanya lupa namanya, tapi itu lagi happening banget, jadi bisa langsung nge-share panjang, terus tinggal dibagi doang berapa square, dan itu langsung terus nyambung. Tema yang teman-teman bisa buat ini langsung bisa teman-teman pilih keperluannya atau butuhnya untuk apa. Mau share di Facebook kah, Instagram kah? Tapi kalau aku lebih mau fokusin teman-teman untuk platform Instagram, karena kan kita lebih banyak sharingnya di Instagram ya. Setelah itu, jangan langsung buru-buru di klik temanya. Misalnya kan kalau kita buka Canva, pasti teman-teman ada seperti ini ya. Kelihatan nggak nih? Susah nih. Seperti ini, langsung kepilih. Teman-teman ada tanda plus di kanan bawah, itu teman-teman bisa pilih, pasti yang muncul pilih ukuran dan angka. Ada angka-angkanya 2160 kali 2160, atau itu kalau misal teman-teman mau kiriman Instagram, sementara kalau cerita Instagram 1080 kali 1920 gitu, itu adalah rasio atau ukuran yang Canva tawarkan kepada usernya untuk digunakan ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa custom itu semua asal saat jika kalau misalnya itu di save itu nggak pecah hasilnya. Aku next ya. Kenapa yang teman-teman harus pentingin adalah rasio dulu, karena rasio itu bisa dibilang ukuran penting teman-teman saat update. Jadi kalau misalnya sebentar, hilang. Oh enggak. Jadi kalau misalnya nih pas teman-teman buka mau buat apa nih? Kalau ini adalah rasio yang aku buat untuk 3 postingan. Jadi ukuran ini
ukuran untuk aku share sekali 3, dibagi 3. Jadi dibagi 3 langsung, di sini itu teman-teman langsung bisa buat. Yang perlu teman-teman ingat, pixel. Pixel itu adalah apa ya bahasanya ya? Bahasa awamnya lebih simpelnya adalah ukuran. Ukuran yang Canva tawarkan kepada kita untuk bisa dibuat di aplikasinya dia. Jadi maksimalnya tuh 5 juta, minimalnya 40.000. Jadi kadang aku suka eksperimen sendiri, aku buat-buat sendiri si Canva-nya inilah, maksudnya ngasal-ngasal tapi sering muncul gitu. Sering muncul, nggak bisa lebih dari 5 juta dan nggak boleh lebih kecil dari 4.000. Seperti itu. Terus kalau selanjutnya ini adalah bisa dibilang rahasia aku. Silahkan jika ingin ada yang mau screenshot, screenshot dulu, yang mau disimpan, simpan dulu. Karena nanti setelah ini teman-teman langsung bisa tentuin mau buat yang mana nih. Mau buat rasionya untuk 1 square, atau 9, atau 6, atau 3, atau 15, silahkan. Langsung dibuat sekarang, karena nanti aku ada challenge buat teman-teman untuk dapetin door prize-nya. Jadi rasio ini adalah rasio yang udah aku coba dan aku aplikasikan ke Instagramku sendiri. Jadi dijamin ini ketika teman-teman bagi di 9 Square atau Grid Post atau apapun aplikasi bagi, itu langsung terbagi sesuai ini. Maaf di anaknya sebentar. Terus yang selanjutnya yang kedua, lanjut ya? Ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Ya. Oke. Ini ada namanya warna dasar atau base. Ketika teman-teman buka Canva-nya, pasti ada pemilihan atau penawaran dari Canva-nya itu tentang warna. Warna itu biasanya dari sini nih teman-teman. Warna ini adalah warna yang kode untuk nentuin. Jadi ini aku kasih contoh ya. Ada beberapa warna yang saling sepertinya kelihatan warnanya sama, tapi sebenarnya itu beda. Dan itu mereka warna-warna dasar ini sudah ada kodenya. Biasanya kombinasi 6 huruf dan angka yang otomatis ketika teman-teman pilih klik tanda plus ini, itu langsung muncul ini. Dan inilah yang aku bilang bisa jadi warna dasar atau warna base yang bisa teman-teman terus pakai, terus gunain supaya teman-teman warnanya bisa konsisten. Kalau teman-teman mau mulai pakai tema. Setelah itu, sampai sini lanjut ya? Aku lanjut atau ada yang mau ditanya nih? Lanjut. Lanjut. Aku lanjut ya. Lanjut. Nah, mulai kita Mbak, udah... aku mau tanya Mbak, yang apa tadi rasio itu dibikinnya di akhir ya? Yang enggak, di awal. gambar ya? Rasio itu buatnya harus di awal. Karena kalau misalnya teman-teman buatnya di akhir, pas ke save, hasilnya nanti jadinya pecah, nggak sesuai apa yang kita harapin ya. Jadi kayak ibarat kata teman-teman tuh pengen buat story, udah masukin segala macam bentuk dan filenya tuh hasilnya gede-gede. Di akhir pasti nanti akhirnya jadi kayak teman-teman masukin foto-foto ya, sering misalnya tiba-tiba muncul kotak-kotak, itu biasanya nggak support. Karena rasionya kecil, tapi file yang teman-teman sisipin terlalu besar. Hasilnya nanti jadinya kotak-kotak. Jadi paham sampai sini paham? Ma, boleh nambahin nggak, Ma? Boleh. Kalau mau bikin rasio itu, Canva-nya itu harus premium kan ya? Soalnya kalau premium bisa deh. Enggak mesti. Oh, nggak mesti ya? Oh ya udah.
Soalnya kemarin aku pernah nyobain kan, kamu ajarin kapan hari kayak gitu, terus aku cobain, terus ternyata aku nggak bisa tuh bikin rasio itu kalau Canva aku belum premium gitu. Oh, gini, mungkin ada solusi, itu kejadiannya di aku sekitar 1 bulan lalu. Aku email Canva-nya karena aku kesel. Jadi aku bilang ke Canva-nya, kenapa di iPhone-ku aku bisa buat rasioku sendiri berdasarkan apa yang aku mau, tapi di Android-ku nggak bisa. Ternyata Iya, benar. di Android itu ada kelemahan. Kalaupun ada update terbarunya mereka, itu kita harus clear chat dulu. Jadi kita harus buka pengaturan dari sistem handphone kita sendiri untuk clear chats dan clear data. Canva kan lumayan gede ya. Maksudnya Jadi solusinya harus beli iPhone ya Mbak Ima? Oh enggak Bula. Enggak. Jadi gini, si Android-nya itu harus dibersihin dulu data lamanya. Jadi kita tuh Bukan nyindir aku itu. Ngapus data dulu, ngapus yang udah pernah ke-share gitu, pernah kesimpan data lama yang mungkin udah ketumpuk-tumpuk dari Canva yang versi lama, kita bersihin dulu. Nanti di akhir aku ajarin ya, karena ini out of the box juga nih, aku nggak kepikiran nih kalau ada yang kasusnya sama kayak aku kira aku doang gitu. Enggak, aku juga ngalamin sejak aku minta tolong bikin template kemarin kan, aku pikir aku mau sendiri nyobain gitu kan, gimana sih bikin template gitu kan, terus ke otak-atik sendiri kan, kan aku terus aku masukin, oh jadi kalau di Instagram kan ukuran satu feed itu kan 800 kali 800 kan, jadi aku sendiri, oh gini, oh jadinya kalau memanjang tuh dikali 3, kalau ke atas kalau mau ke atas lagi dikali 2 kayak gitu. Aku hitung sendiri, setelah aku masukin jebret, maaf aplikasi tidak mendukung. Wah, telo. Ini aplikasi tidak mendukung. Iya, memang begitu, Mbak. Jadi akhirnya disuruh alternatifnya dia bilang kalau kamu mau bikin rasio kayak gini, kamu harus beli yang premium gitu. Ternyata enggak. Jadi kemarin aku sampai email ya, mungkin aku salah satu orang Indonesia yang kurang kerjaan ya, karena aku ngerasa why gitu. Aku using iPhone tapi di iPhone nggak perlu pakai premium, aku bisa edit. Cuman kan repot, handphone kerjaku adalah handphone Android. Terus kenapa aku nggak bisa? Jadi aku email, aku tunjukin dotanya segini, ternyata mereka ada kelemahan. Mereka bilang sendiri, sorry lah gitu, seperti itu. Kalau si Canva-nya itu di versi Android, lu harus bersihin dulu gitu. Jadi ada book lama yang masih kesimpan, tapi ketika ada pembaruan itu nggak hilang. Jadi kitanya yang harus inisiatif nge-clear chats dari Canva-nya. Jadi kalau teman-teman yang masih belum ada tanda plus di kanan atasnya ya, di kanan bawah maksudku, seperti aku ini, di bagian bawah sini itu ada kelihatan nggak nih? Nih, di bagian bawah sini kanan teman-teman ada lihat ya, tanda plus di sini. Itu adalah yang bisa teman-teman lakuin nanti kalau setelah teman-teman bisa buat. Memang sih itu di luar nalar kita ya. Terus ini aku mau kasih teman-teman, aku lanjut ya. Aplikasi yang aku gunain. Aku sebutnya aplikasi pendukung, yaitu background eraser, EZPNG Vector, 9square, sama Pinterest. Kenapa aku bilang ini aplikasi pendukung? Karena saat aku udah mulai enjoy ngedit Canva, enjoy buat konten, keempat aplikasi ini sangat membantu. Yang pertama, ketika aku coba trial error, aku selalu pakai 9square. 9square ini dia nggak ada, biasanya kan kalau ada, kita teman-teman tahu ya, misalnya ada tuh aku pernah coba, di bawahnya tuh ada ininya dia, mereknya dia gitu. Dibaginya itu di bagian bawah pojok kanan biasanya pasti selalu ada tuh ketika kita bagi 9 atau 12 atau 15, tapi di 9square ini enggak, dia gratis dan itu filenya kecil banget. Maksudnya kecil banget, ketika kita download tuh nggak sampai yang ngabisin puluhan sampai ratusan megabyte, jadi langsung bisa kebagi dan tanpa watermark.
Setelah itu ada background eraser. Kenapa aku pakai yang ini? Masih sebenarnya banyak sih aplikasi yang lain juga bisa, tapi aku pakainya ini karena ini simple, sangat simple banget. Ini keterangannya kenapa aku pilih keempat aplikasi tersebut untuk ngedukung aku saat aku buat konten di Canva. Kalau misalnya background eraser itu dia ada namanya Auto Magic. Jadi kalau teman-teman pengen buat logo di Canva, terus itu buatnya kan biasanya kita bentuknya kotak ya, buatnya square yang satu square. Itu sekarang teman-teman udah bisa buat logo tanpa harus pecah. Jadi rasionya ditentuin dulu. Silahkan mulai berkreasi. Apa nih? Misalnya teman-teman mau buat logo oil, Young Living, mau ada kayak minyak netes tuh. Kalau logo aku kan ini seperti ada minyak netes ya. Oilnya netes gitu dari bunga. Sebenarnya kalau yang untuk yang ini tuh bayar di Canva. Jadi aku inisiatif, aku download sendiri lewat Google. Ini aku bagi rahasia. Kita kalau udah mau mulai ngedit, mau buat konten harus kreatif. Harus mau. Karena kalau misalnya yang kita manfaatin adalah platform free ya, bukan yang berbayar. Kalau yang berbayar ini banyak banget. Tapi kalau misalnya karena aku mau maksimalin yang free-nya jadi aku download komponen-komponen pendukungnya lewat Google. Terus kalau yang ini tuh kalau misal temen mau buat branding nih, misalnya kayak aku kemarin contohnya aku mau buat new normal, aku pakai masker, terus aku ngambil bagian kepalaku aja yang udah pakai masker, bisa pakai Exit PNG sticker. Jadi dia langsung otomatis potong. Kita cuma ngikutin garis aja, nanti dia yang nyesuaiin dan ngerapihin. Jadi dia langsung otomatis, ini pokoknya ketiga aplikasi ini adalah aplikasi ringan ya. Jadi kalau teman-teman download itu nggak ngabisin RAM-nya teman-teman gitu. Terus selanjutnya Pinterest. Misalnya teman-teman nih pengennya make template siap cetak, aku bilang template siap cetak, itu teman-teman bisa banget langsung download di Pinterest. Nanti aku kasih tahu keywordnya. Sekarang teman-teman udah pada mulai buka Canva-nya belum? Sampun. Yang lain udah pada mulai buka Canva-nya belum? Sudah ya? Rasio harus di PC ya Mbak? Enggak, itu enggak mesti di PC Mbak, di handphone. Memang nih, jadi mungkin ini nggak semua orang tahu, nanti deh di akhir aku kasih tahu ya gimana caranya teman-teman untuk ngapus atau ngebook ya, ngapus tuh book lama supaya tampilannya lebih baru, jadi baru lagi. Rasionya dalam pixel, iya benar. Rasionya itu dalam pixel Mbak. Kalau kita supaya saat teman-teman nanti mulai save di handphone dan dibagi mau jadi berapa square lewat 9 square itu nggak pecah hasilnya. Terus itu kita lanjut, oke. Nih sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk para supporter aku, untuk para sponsor LWPR aku. Ada Indonesia Oil Sister, ada Oil Cita, ada Oil Mother, Happy Oiling Jogja, Oil and Sister Jogja, First Oil, Flow Petty Series, Skin of Beauty, Ninja Oils, Oilpedia, Scar Essence, Ndava, Katenzia, Princess Jungle Shop. Thank you so much ya kalian udah mau support acara aku. Ini adalah sponsor-sponsor aku yang udah support, yang ngasih door prize di akhir acara nanti. Oke, ini pun termasuk harta karunku. Kenapa aku bilang harta karun? Karena nggak semua orang tahu ini. Jadi ketika teman-teman mulai edit Canva, teman-teman mulai suka dengan mengedit, teman-teman harus udah tahu apa sih keyword yang sering dipakai. Kenapa sih punya orang tuh keren-keren banget? Ini rahasianya. Silahkan dipakai. Silahkan digunakan dan dibuktikan. Ini adalah yang udah aku coba, sering aku gunakan, dan semuanya adalah free. Kalau misalnya yang berbayar kan pasti udah ada tanda mahkotanya ya, udah ada maksudnya kita yang di search itu ya? Iya, jadi misalnya ketika teman-teman buka Canva, mulai ngedit, di atas itu illustration,
Nah, ini keywordnya. Jadi kalau teman-teman mau nambahin komponen, teman-teman langsung bisa klik aja. Animal, line, set, gift, party, art. Silahkan dicoba sekarang, teman-teman eksperimen. Itu yang muncul gambarnya lucu-lucu banget. Kalau kita nggak tahu keyword ini, mungkin terbatas kita hanya make apa yang udah Canva-nya sediakan. Sementara kita sudah punya warna base, kita udah tahu kita mau buat apa, terus kita mau bagi berapa square, temanya apa. Nah, teman-teman langsung udah bisa buat. Kayak aku nih, misalnya aku saat ini mau buat temanya 15 square. Aku mau ngejelasin di square awal, aku mau jelasin tentang Ningxia. Jadi tiga bagian atas itu aku sudah tempelin PNG-nya Ningxia. Jadi udah ada spotnya masing-masing. Itu semuanya aku dapat dari sini. Jadi kalau misalnya Ningxia kan pasti kita pakai Goji Berry ya. Goji Berry-nya kalau misalnya berbayar, teman-teman nyari illustration-nya berbayar. Jadi teman-teman tuh udah stuck gitu di situ. Padahal ada pilihan-pilihan lain yang sebenarnya nggak mirip Goji Berry, tapi bisalah kita pakai. Seperti itu. Jadi semuanya balik lagi ke kreativitas teman-teman. Selama ini terpaku Mbak Nurul nih, cuma edit dikit-dikit sama template yang di Canva aja. Iya, pastinya ini. Biasanya kan teman-teman mau buat, hari ini mau buatnya temanya apa ya, terus cari kan pakai keyword yang ada di Canva. Padahal sebenarnya teman-teman bisa buat sendiri, langsung bisa tentuin sendiri. Apa sih ya, kelebihannya kalau misalnya teman-teman mau mulai ngedit di Canva dengan identitas atau yang bisa dibilang itu adalah teman-teman banget gitu. Kalau teman-teman merhatiin Instagram aku suka banget warna biru. Jadi aku buat selalu base-nya sama, yaitu satu kuncinya, yaitu 6 angka itu aku selalu ingat. Nanti di akhir aku ajarin, misalnya teman-teman mau buat 1 square, 3 square, 6 square, 15 square gitu. Jadi teman-teman hanya perlu kopas gitu. Jadi nggak perlu lagi nentuin warnanya, maksudnya nentuin warnanya bingung-bingung lagi, buat file baru lagi. Jadi teman-teman hanya perlu kopas yang sudah pernah teman-teman buat dan clear semuanya ya, untuk buat konten yang baru. Aku lanjut ya. Aplikasi buat bikin PNG apa ya? Sebenarnya kalau buat bikin PNG itu di Canva pun bisa, Mbak. Jadi misalnya teman-teman mau buat PNG logo teman-teman sendiri ini, nanti kan rata-rata kalau di Canva save-nya jadi PNG ya, bukan JPEG atau JPG atau JPEG ya. Biasanya itu langsung PNG. Nah, kalau mau dibuat jadi PNG, dibersihinnya pakai eraser itu. Aku selalu buatnya gitu. Aku buat di Canva, misalnya nih aku lagi pengen buat apa gitu. Aku mau buat PNG wajah mukaku sendiri. Aku bersihin dulu di eraser, aku save, baru itu bisa aku pakai di Canva. Kayak gitu, Mbak. Lanjut ya. Ini adalah contoh-contoh yang udah aku buat seperti ini nih. Ini adalah promosi LYPR aku yang bentuknya 3 square yang sering aku share di Instagram. Dan mungkin teman-teman mikirnya, Mbak Ima ini buatnya satu-satu atau gimana gitu ya. Terus mungkin kok bisa dibuat itu? Ya bisa, karena kita ada tahu rasionya. Jadi rasio yang skala yang udah teman-teman buat itu jangan sampai berganti gitu. Maksudnya bergantinya itu harus diingat pakemnya lah, ibarat kata. Makanya nanti kalau misalnya udah sering buat, udah nyaman, mohon maaf ya ada iklan, udah nyaman, langsung teman-teman pasti udah enjoy banget deh. Kayak aku nih, 6 square. Ini kan promo bulan Juli lalu ya. Ini aku buatnya versi males. Kenapa aku bilang versi males? Karena aku hanya pakai apa yang udah Young Living berikan. Jadi aku cuma sekedar tentuin ini di slide 1, 2, 3 gitu. Terus langsung aku buat kata-kata aja, baru aku bagi, dan aku sudah punya 6 post yang siap aku pakai. Dan ini adalah contoh 15 square. Kelihatannya 15 square-nya ribet ya. Tapi kalau ntar teman-teman udah ngejalanin, udah
santai gitu ngerjain semuanya, pasti enak. Kelihatannya di sini biasa aja, tapi ketika teman-teman mungkin pernah ngecek Instagram aku, di sini di postingnya Ningxia yang warna putih. Ini aku sisipin video. Jadi ketika udah aku bagi 15 square, ini teman-teman bisa kreasikan sendiri. Mau teman-teman tambahkan video atau diedit tambahkan kata-kata itu silahkan. Mbak Vita nih. Mbak Ayu mau nanya itu udah ngangkat tangan. Oh iya, iya. Gimana Mbak Ayu? Open mic nggak apa-apa? Oh boleh, silakan. Open mic silakan. Yang mau nanya lewat chat silakan. Yang mau nanya open mic mungkin raise hand kayak Bunda Ayu ya. Oh ya, oke. Ini mau tanya yang apa? Misalnya di dalam frame-nya itu. Bentar, Ya, bentar. halo? Tolong gede lagi suaranya. Oh iya, kan semisalnya di dalam frame itu kan langsung bisa dimasukin foto, tapi kalau di save itu nggak bisa frame-nya dimasukin foto. Nah, itu caranya gimana biar frame itu setelah diedit pakai Square tetap bisa dimasukin foto, gitu. Bisa, Mbak. Jadi, teman-teman kan kalau misalnya gini, kalau yang aku tangkep kan mungkin kalau ketika udah dibagiin, misalnya aku mau buat Mbak Ayu maksudnya buat 6 square ya. Terus mau dimasukin foto gitu. Iya, heeh. Itu kan teman-teman bisa langsung klik ketika udah kebuka seperti ini loh. Nih, kebuka ya. Kan ada tanda plus di kanan. Itu tambahkan gambar. Hanya sesimpel itu sih, tambahkan gambar. Seudah selesai lagi, tambahkan gambar lagi gitu. Maksudnya gini, setelah di cutting, setelah di 9 square, itu gimana kan kalau dari Mbak tuh kan tetap frame-nya tetap kebuka kan, kita bisa masukin foto kapan aja berkali-kali. Nah, kalau aku pernah bikin sendiri itu frame-nya mati gitu loh, nggak kebuka. Oh, frame-nya mati gimana ya? Aku bingung juga nih. Sebenarnya aku kalau udah kebagi nih 9 square, aku bagi pakai 9 square, itu kan langsung ke save ya. Kita tuh kayak nge-save per folder. Kalau 9 square itu enaknya per folder. Jadi teman-teman tuh udah ada foldernya masing-masing. Ketika aku ngedit 15 ini, aku namainnya diffuser tim. Jadi karena ini kan aku lagi promo diffuser nih, sebagian besar. Jadi ketika 15 itu udah kebuka, itu langsung teman-teman bisa edit lagi di Canva. Tapi jatuhnya udah sendiri-sendiri, udah satu square. Dan disitulah teman-teman mulai buka lagi, edit lagi, tambahkan, mau tambahkan gambar, mau tambahkan video, gitu Mbak. Jadi makanya kalau pakai 9 square, lebih bagusnya di save all dulu Mbak. Di save all, terus teman-teman langsung save di folder. 2 kali edit ya Mbak? Iya betul. Kalau misalkan aku kan ini 1 kali edit nih, langsung aku bagi per post, yang 15 ini per post, jadi aku tinggal bagi aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tambahkan video, karena di kekurangannya di Canva tuh gini, ketika kita buat satu desain, terus kita sisipkan video di dalamnya, itu pasti langsung jadi file video bukan foto. Jadi teman-teman kalau mau buat video lewat Canva, harus udah dibagi dulu. Mereka semua ini kebagi 3, kebagi 6, baru satu-satu itu nggak bisa gitu. Ya, baru satu-satunya bisa disisipkan video atau tambahan foto baru. Gitu Mbak Ayu. Jelas nggak Mbak Ayu? Say, ini Ya? udah 61 teman-teman yang udah gabung. Wah, thank you. Halo semua. Iya. Kita foto bareng dulu, gimana? Mau nggak? Boleh. Siapa nih Bentar mau ya. foto ini? Pakai kerudung dulu. Siapa yang mau foto ini? Stop share dulu coba, Say. Oke, stop share. Mama pakai kerudung dulu. Halo teman-teman semua. Ayo open videonya. Ditunggu bentar, masih pakai kerudung. Bentar ya. Bentar. 10 detik lagi.
Yuk kita buka kameranya. Ini yang mau bantuin aku moto siapa ya? Ini laptopku. Gimana nih cara motonya? Gaya apa nih? Gaya apa? Gaya apa nih? Gaya bebas. Gaya bebas ya. Duh, ini kerudung kenapa meletot gini sih? Karena kacamata kumbuh kemana lagi kan? Halo Mbak Siva, Mbak Nat, Mbak Sinta, Mbak Reni, Mbak Ayu, Mbak Valentina, thank you for join. Gimana sih cara ini? Mamika bantu foto dong Mamika, biasanya Mamika jago nih. Mamika udah masuk lagi, Po? Udah. Udah ada Mamika? Udah ada, tapi kayaknya Mamika belum ini ya. Yo, Aku bisa foto sih, tapi aku juga pakai ini. Aku bantuin Mbak Ima. Boleh. Aku juga pakai gadget, nggak pakai. Udah. Screen? Sudah. Fotonya gimana nih gayanya nih? Halaman 1 dulu ya, ini ada 3 halaman di aku. Oke. Yuk, open yuk kameranya yuk. Mbak Ima, maaf aku belum mandi. Nggak apa-apa, Bugal. 1, 2, wait. 1, 2, 3. Halaman kedua, bentar ya. 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Udah. Oke, Mbak thank you Friska ya yang itu ya? Ada halaman keempat, Mbak. Oh, ada halaman keempat ya? Di aku cuma 3 kok, udah semuanya. Oh, laptop sih, soalnya pakai laptop ya? Iya, Iya, oke. Thank you ya. Nanti aku dibagi ya. Iya. Ada siapa yang foto? Aku lanjut ya. Jadi sampai sini kalau teman-teman ada yang bingung bisa mulai tanya di chat ya. Mbak Ipe. Mbak Ipe, tolong bantu ini teman-teman yang ada yang nanya nih. Apa Mbak Pera ya? Di PC bisa nentuin rasio. Saya cek nggak ada ya. Yang ada langsung milih template. Misalnya sosial media, personal, bisnis marketing, yang ada rukun rasio. Iya sih, jadi aku makanya kenapa lebih suka ngedit itu di handphone. Jadi kan karena aku dari dulu utak-atik Canva gitu. Dulu aku tuh sempat uninstall Canva karena aku nggak ngerti ya. Kataku ini aplikasi apaan sih, ribet banget gitu. Tapi ternyata setelah aku enjoy ngejalaninnya, pakai Canva itu bisa dibilang ngebantu banget untuk promosi jualan, baik itu buat logo atau buat konten. Itu jadi aku mulai ya Canva is my style lah, bisa dibilang ngebantu banget gitu. Kalau untuk di PC sendiri aku memang nggak terlalu suka gitu, jadi lebih suka buat di handphone karena langsung set jadi gitu, langsung bisa jadi 3, 6, 9, 15 gitu. Tergantung aku ngeditnya seperti apa gitu. Di Canva bisa Mbak pakai custom dimension, bisa. Kalau nanti handphonenya yang masih postingan yang nggak ada tanda plus, nanti aku bantu cara ini ya. Cara untuk ngapus. Kalau untuk Android, kalau untuk iPhone biasanya setiap ada pembaruan dia langsung otomatis update. Sekarang ini kan Canva ada yang baru ya, ketika kita nge-save tuh ada pilihan tapi tetap disuruh bayar. Jadi sebelum teman-teman ini mulai untuk ngedit, itu rasionya yang udah aku bagi tadi itu sudah yang menurut aku pas ketika teman-teman bagi di 9 Square. Pakai aplikasi bikin square-nya 9 Square, Mbak Fitri. Nah, Mbak Friska bilang tuh di laptop bisa. Kalau aku kemarin ngutak-ngatiknya lebih enjoy pakai handphone sih ya. Mungkin teman-teman bisa bagi nih kalau yang udah biasa pakai PC. Kalau buat yang 15 Square itu gimana langkah-langkahnya ya? Kalau yang 15 Square yang tadi aku udah bagi rasionya dulu ya. Rasio ini.
Mana nih? Nah, rasio ini adalah 2880 dikali 4800. Itu ketika teman-teman bagi nanti ketika 15, aku bisa jamin hasilnya nggak pecah. Karena udah aku coba sendiri. Gitu. Terus selanjutnya, sampai sini masuknya create design custom ratio. Oh, nih Mbak Friska bantu. Kalau mau buat lewat PC, create design custom ratio. Di PC pilihan Instagram story post, tapi belum ada banyak square sekaligus. Oh Mbak Nat, 9 square gini Mbak tulisannya. 9 Mbak, angka 9, 9 square. Nah, yang 9 square itu logonya yang mana ya Mbak Patricia? 9 square itu kalau di aku tampilannya seperti ini. Kelihatan nggak nih? Nih, 9 square dia cuma bentuk kotak-kotak gitu aja. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? 9 square Insta crop ya? Iya, 9 square. Dia 9, angka 9, square. Huruf kecil. Kalau di Android biasanya ada. Yang logonya mana tadi ya? Ini Mbak, 9 square logonya yang ini ya. Oh, yang biru ya? Iya. Itu nggak berbayar, terus aplikasinya juga kecil. Kelewatan. Dah, sekarang nih aku mau ngasih teman-teman yang suka buat template tapi males, pengennya langsung yang udah jadi aja. Misalnya Pinterest itu kan nyediain ya jutaan foto siap pakai. Yang paling penting teman-teman harus tahu keywordnya. Keyword ini adalah keyword yang aku sering pakai ketika aku butuh template yang ada di Pinterest. Terus pasti teman-teman udah tahu ya kalau mau di Pinterest, kalau bisa download aplikasinya, terus kita daftar, jadi tinggal pilih doang fotonya, klik tanda 3 di bawah, unduh gambar, seperti kalau kayak teman-teman ngumpulin konten YL ya, misalnya ngambil dari konten YL di Pinterest yang siap pakai, template-nya bisa masukin keyword ini, aesthetic pastel, fantasy art, atau printable word art. Ini sering banget aku pakai ketiga keyword ini, pilihannya banyak, tergantung, misalnya teman-teman mau teman-teman sukanya warna ungu, bisa masukin aesthetic pastel, violet, aesthetic pastel, blue. Fantasy art-nya juga sama. Kenapa aku suka fantasy art itu kayak lebih ke fantasy art ini hasilnya kayak gini teman-teman. Ini adalah template yang aku pakai. Contoh ya, aku contohin aja. Ini aku pakai template yang aku ketiga ini adalah 1, 2, 3. Ini yang aku download lewat Pinterest. Hasilnya ketika kita download mungkin nggak nyampe MB ya, maksudnya megabyte, paling cuman kilobyte, berapa ratus kilobyte. Tapi ketika teman-teman masukin ke Canva, setelah teman-teman pilih rasio, itu ketika di-save hasilnya gede. Jadi walaupun di downloadnya kecil di Pinterest-nya, tapi kalau teman-teman udah tahu rasionya, teman-teman langsung bisa masukin ke dalam Pinterest-nya. Maksudnya ke dalam Canva-nya. Kayak aku nih, ini contoh ya nomor 3 aku download di Pinterest. Lalu aku masukin ke dalam Canva. Yang ini adalah contoh aku buat starter kit untuk aku share di story. Terus kalau teman-teman nih mau buat yang 15 square, 18 square, kalau 18 square itu terlalu panjang ya. Jadinya kadang tuh kita kudu harus teliti banget ngebaginya. Jadi kalau bisa ketika kita buat konten itu apa yang bikin teman-teman enjoy aja. Jangan sampai ketika udah buat enjoy, teman-teman malahan jadi bosen karena udah pusing, udah keburu pusing nih. Aduh, pusing nih harus gini-gini gitu. Tapi kalau misalnya udah ngerasa santai, nanti buatnya 15 menit selesai. Kalau udah biasa. Ini adalah contoh template yang siap pakai. Ini contoh penerapan yang aku pakai. Jadi kalau misalnya teman-teman mulai ngedit Canva, silakan eksplorasi se-enjoy-nya. Jangan lupa warna base-nya. Terus font favorit.
Jadi font favorit ini font andalan. Ini nggak ada di Google. Kalau teman-teman nyari silahkan. Ini adalah hasil eksperimenku sendiri. Silahkan digunakan. Font favorit free ini dari Allura, Brasser, Clicker Speed, Colgate, Cousin, Sacramento, Grand Hotel. Semua ini adalah font-font yang dibilang dia lebih ke Latin ya. Aku kalau yang biasa-biasa kayak tulisan kayak gini kan biasa nih. Yang ini biasa semua gitu. Kalau misalnya ini adalah font-font yang bisa teman mulai explore, bisa mulai digunakan sesuai dengan karakter teman-teman masing-masing gitu. Jadi jangan sampai ketika teman-teman udah mulai explore buat malahan jadi nggak enjoy ngebuatnya. Setelah dari tadi ngutak-ngatik, ada yang udah jadi belum? Ada yang udah jadi, ada yang bisa share ke aku? Ada yang sudah buat kah? Bisa tunjukin open videonya? Aku stop sharing dulu ya. Bu Galuh nih loh kakek Sugiono dibawa-bawa. Mandi dulu sana. Jadi harus punya aplikasi Pinterest juga dong Kak. Enggak Kak Ros. Jadi ibarat kata gini, ketika teman-teman itu udah buat kanvanya, edit kanvanya, kan ini nih berdasarkan kreativitas ya teman-teman. Jadi jangan sampai ketika teman-teman udah enjoy buat, ada moodnya lagi nggak bagus gitu, moodnya jadi nggak enak, malahan akhirnya jadi males ngedit konten, padahal sebenarnya teman-teman udah punya basicnya nih, udah tahu apa yang harus step by step yang teman-teman lakuin gitu. Jadi Pinterest itu adalah aplikasi pendukung untuk kalau teman-teman males buat template sendiri gitu. Template, kalau teman-teman perhatiin di Instagram aku kan warna base-nya selalu sama. Template-nya itu ya berdasarkan aku lagi mood-nya buat apa saat itu sih. Jadi ketika aku buat semuanya itu kadang ada yang spontan, kadang yang aku udah siapin gitu. Kalau aku lagi banyak kerjaan, karena kan kebetulan aku juga kerja gitu. Jadi itu nggak ngehalangin aku untuk tetap buat konten gitu. Tapi kalau kadang aku sudah buat konten, nggak sampai pegang handphone aja nggak bisa, ke sharingnya tuh ketunda-tunda gitu. Ya seperti itu. Bagi slide-nya boleh Mbak Meta. Kita sharingnya di sini aja ya. Palingan nanti video ini aku bagi, aku share kalau untuk teman-teman yang belum ikutan. Terus selanjutnya, sampai sini ada yang mau nanya lagi kah? Boleh open mic kalau ada yang belum ngerti. Mbak, nanti PPT itu di-share nggak? Oh, ini enggak. Ini memang untuk khusus aku buat yang kelas ini aja. Sorry ya. Karena nanti di akhir aku mau buat challenge untuk teman-teman semua yang udah ikut join. Hadiahnya lumayan nih, door prize-nya dari para sponsor aku. Ada Ningxia, ada Diffuser Bag, ada apa lagi nih? Dari para sponsor-sponsor aku ada yang ngasih pulsa, ada yang ngasih minuman, ada yang ngasih rak oil. Jadi nanti di akhir aku mau buat, boleh Mbak nanti di-share videonya. Boleh Mbak Petris, nanti di akhir acara aku share videonya. Rasionya bisa di-show lagi nggak? Oh boleh, sebentar. Say, kalau aku mau nanya, jadi kan kemarin kayak pembuatan poster atau mungkin postingan Instagram itu kan nanti ada kayak fokus tersendiri pada mungkin ada di gambar, ada di tulisan, itu ada nggak cara biar postingan kita eye-catching dan yang lihat tuh oh fokusnya di sini nih, kena gitu loh. Mungkin kalau saran aku sebenarnya sih balik lagi ke intuisi ya. Jadi
intinya teman-teman mau bagiin Instagram itu kan pembagiannya 4x4 ya, ibarat kata bentuknya kotak gitu. Kalau walaupun teman-teman mau baginya fokusnya di awal mau dibagi per 3 yang buatnya panjang jadi 1 gitu, ditentuin yang jadi identitas teman-teman gitu. Misalnya aku udah terbiasa make words Parisian atau Amsterdam. Amsterdam itu ada 4 font, Amsterdam 1, 2, 3, 4. Jadi Amsterdam font ini aku bilang identitas aku. Jadi ketika aku pakai fontnya itu. Jadi fontnya nggak banyak macem. Jadi ketika teman-teman buat konten tuh, oh Mbak Ima lagi mau nge-share ini nih gitu. Misalnya aku bahas tentang Ningxia gitu. Langsung aja teman-teman buat fontnya di judul atasnya itu langsung font yang udah biasa teman-teman pakai, dan itu kalau bisa terus dipakai. Aku kasih trik teman-teman ya. Kalau ketika buka Canva udah ngedit sebanyak ini ya, udah sebanyak ini ngedit 15 square, teman-teman mau gunain lagi tinggal klik ini aja. Pasti ada tanda titik 3 di masing-masing di Canva-nya teman-teman, coba dibuka, ada tanda titik 3, itu nanti keluar munculnya edit, lihat desain, ubah ukuran, ganti nama, buat salinan. Teman-teman aku saranin untuk buat salinan. Jadi ketika teman-teman mau buat rasio yang sama persis lagi, nggak perlu kerja 2 kali, langsung buat lagi, langsung ngetik rasionya, nginget-nginget lagi, lihat ini lagi gitu. Cara simpelnya adalah dinamain aja, kayak aku 3 square. Di aku kan aku buat 3 square gitu misalnya. Terus aku buat 6 square. Jadi ketika aku mau buat konten selanjutnya yang 6 square juga gitu, teman-teman langsung nggak perlu ngelihat ini lagi gitu, nggak perlu ngelihat ini lagi karena rasionya pun akan terus sama. Jadi ketika dibagi, mohon maaf iklan, mohon maaf. Maaf ya pemirsa. Dibagi iklan, dibagi rasionya, itu teman-teman langsung nggak perlu untuk terus-terusan buat ngetik-ngetik ulang lagi gitu. Jadi nggak perlu. Langsung aja buat, dibuka postingannya apa. Misalkan aku 3 square nih. Aku udah buat 3 square. Aku back lagi, itu ada tanda titik 3 di sini. Langsung aja klik buat salinan. Nanti pasti yang muncul namanya copy of 3 square. Teman-teman copy lagi, copy of 3 square. Jadi ibarat katanya tuh Canva ini ngasih kita kemudahan ya. Tergantung kita mau ngerjainnya apa enggak. Terus kalau mau nyampein ada promo nih. Promo misalnya kayak kemarin promo yang dapat mall ya, Ningxia. Itu kan teman-teman bisa edit tuh, ambil dibersihin dulu, ambil moldnya, DIY moldnya yang ungu, kita bersihin pakai eraser, kan kita dapat nih DIY moldnya jadi bentuk PNG. Nah di situ teman-teman bisa mulai berkreasi. Nggak jelas yang dari HP-nya. Oh iya maaf ya, apa aku matiin aja kali ini ya green screen-nya ya. Soalnya ini green screen-nya agak aku nggak dapet. Malah jadinya ini. Oke. Di sini Mbak. Mana nih? Kelihatan nggak nih? Jadi kalau teman-teman mau buat tinggal di copy lagi, tinggal klik ini tanda titik 3. Misalnya temen ini kan aku 3 square ya. Aku buat 3 square. Kalau teman-teman mau buat yang 3 square lagi, langsung buat di sini. Buat salinan. Ketik pilih di sini namanya buat salinan. Copy lah, bisa dibilang dibuat copy. Jadi teman-teman langsung bisa. Ya betul Mbak, di back dulu terus muncul titik 3. Benar Mbak Bella. Bisa buka Canva dari laptop terus share screen. Di desain kita, betul, di desain kita. Mbak Sinta, di aku nggak ada, harus, enggak Mbak, nggak mesti premium. Buat kotak-kotak, buat salinannya gimana Mbak? Jadi back dulu ke desain, terus klik tanda titik 3 di desain kita,
baru kita buat kopi atau salinan. Ketika teman-teman udah buat rasionya ya. Udah deh, kelasku selesai. Sampai sini ada yang masih mau ditanyain? Karena aku mau ngelanjut ke challenge nih. Kok cepet, Bu? Hah? Kok cepet? Cepet, jangan lama-lama loh. Nanti lama-lama orang pada mau pull ini, mau makan siang. Aku lanjut ke challenge ya. Challenge dari aku. Setelah ngikutin kelasku, buat postingan 6 atau 9 square bercerita tentang produk Young Living, bisa Ningxia Red, Animal Scans, RDT, atau Everyday Oils. Kenapa aku pilih 4 tema ini? Karena ini jarang yang aku lihat informasinya setelah aku googling di Instagram. Masih sedikit orang yang ngebahas tentang Ningxia Red, manfaatnya. Terus ibarat katanya itu dia komple ya, antara video, caption, dan lain-lainnya. Animal Scan, RDT, Everyday Oil. Ini peserta masih ada 54. Maipe, tolong dong 54 peserta ini di screenshot. Maipe atau siapa ini Bulan bisa bantu aku? 54 partisipan ini di screenshot. Oke. Oke, thank you. Ya. Ini tuh 6 square yang biasanya aku bikin itu kan ya? Iya, 6 square, Mbak. Jadi pokoknya bercerita tentang produk yang living. 6 square ya hari ini? Iya, 6 Mbak, atau ulang, 9. Mbak, ulang. Ulang apa nih? Ulang semua, Mbak. Hah? Ulang semua katanya. Ini siapa? Mbak, aku juga belum paham nih. Aja Bel, jadi serius ya aku ke rumahmu. Nanti aku jadi tadi pemenang utamanya itu dapat diffuser bag sama Ningxia Red, yang kedua dapat truck oil plus pulsa, yang ketiga dapat truck oil plus smoke, dan masih banyak hadiah lainnya. Tapi jangan lupa tagnya Oil Decadensia, tagarnya Superhouse LFM Julie, Santa Claus with Oil Decadensia, Julie Rally with JLID, LYPR Juli 2020, Host LDR Juli. Jadi sampai sini maksimal kapan, Mbak? Itu ditanya sampai kapan? Sampai kapan? Maksimalnya aku kasih waktu sampai jam 12 malam ini ya. Masih ada 12 jam ya. Buat postingan. Anda lama, Mbak. Sampai malam ini ya. Aku mudeng. Ayo yang belum mudeng ke rumahku. Mbak, kalau backgroundnya iris itu tujuannya buat iris apa ya? Oke. Mbak Sinta, di desain kita ya Mbak, rasioku harus bayar terus. Makanya tadi kalau yang ikutin kelas dari awal, pasti udah tahu yang tentuin pertama adalah rasionya. Ayo, rasionya ditentuin. Terus mau langsung buat warna base. Setelah warna base, teman-teman langsung mulai bisa berkreasi nih. Masukin komponen dari kata-kata yang udah aku kasih tadi. Misal teman-teman mau masukin leaf atau grass, itu kan karena muncul daun, atau bisa scat atau apa gitu. Teman-teman kreasikanlah. Terus di sini kalau teman-teman merhatiin ada bacaan challenge Oil Decadensia, ini trik ya. Kalau teman-teman mau buat tulisan membayang seperti ini supaya seperti kelihatannya kayak timbul, itu pernah ada yang bahas tapi pakai bahasa Inggris, ini aku yang jelasin pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau buat bacaan seperti aku nih, Challenge Oil Decadensia. Simple, teman-teman. Pertama, cuman ketika teman-teman klik hurufnya, langsung buat salinan. Salin huruf. Jadi kan kita copy ya, jadi 2. Dikopas aja atas bawah, jadi kayak berbayang. Ah, betul tuh. Jadi kalau misalnya kan ada yang nanya ini gimana cara buatnya supaya kelihatannya seperti timbul atau muncul, itu
Nanti tinggal mix and match aja warna yang sesuai apa. Ini aku putih dan hitam. Jadi warna base-nya putih, warna atasnya hitam. Jadi teman-teman langsung bisa buat konten seperti timbul ya hurufnya. Seperti ini timbul. Jadi kuncinya cuma buat salinan. Itu aja. Disalin, di copy, terus ditimpah di atasnya disesuaikan. Iya Bulan? Kalau misalnya lagi seperti ini, Mbak Ima bisa kasih demo langsung nggak sih? Boleh. Aku Jadi buka demo kan ya. sebenarnya banyak yang telat nih, cuman kalau diulangi dari awal, it takes time gitu ya. Jadi lebih baik kalau menurutku sekarang Mbak Ima langsung kasih contoh sambil menerangkan. Gitu. Oke, lewat PC ya. Ya, kan waktunya juga masih 1 jam lagi nih. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini, diperhatikan ya, ini Mbak Imanya mau demo bikin apa nih Mbak? Mau bikin apa nih? Bikin apa? Maunya dibuatin apa nih? Ya mungkin yang bikin 6 square aja yang simple. Ya, oke. Yang 6 square coba ya Mbak ya. Aku juga akan memperhatikan. Terus sambil Mbak Ima membuat, sambil dijelaskan, ini diklik yang mana, caranya gini-gini. Oke, semuanya memperhatikan ya dari mulai Mbak Ima memilih rasio sampai akhirnya jadi. Syukur-syukur teman-teman sekaligus praktek, jadi selesai acara langsung posting, jadi bisa ikut challenge. Enak banget loh dikasih tahu loh. Maksud aku tuh dari kelas tuh ngikutin loh. Ima, Ya. kasih tahu yang cara bikin PNG tadi loh, kan foto di PNG-in, jadi background-nya hilang kayak gitu. Tadi tuh banyak yang bingungnya di situ. Kayak gitu cara bikinnya kayak apa gitu. Ngambil Ya, gambarnya. ini kayaknya yang urgent, Kanjeng. Yang urgent, contoh bikin postingan dulu ya, soalnya banyak yang ketinggalan. Nanti habis itu kalau masih ada waktu, mungkin Mbak Ima mau ngasih bonus yang PNG itu boleh. Tapi yang karena yang pasti akan kepake terus ini kayak cara kita membuat 9 grid atau apalah tadi postingan-postingan itu butuh banget. Jadi yang urgent itu dulu demonya, bisa Mbak Ima? Oke, bisa. Oke, kita mulai ya, kita perhatikan. Nih teman-teman, dimensi khususnya. Teman-teman langsung buat 3240 dikali 2160, ininya pixel ya. Langsung klik buat desain baru. Nah, desain ini nih sudah desain yang sudah siap digunakan. Aku rubah dulu warna base-nya ya, supaya teman-teman kelihatan. Aku sukanya warna biru, jadi aku pakai warna biru. Setelah itu, misalnya teman-teman masukin foto nih, atau teman-teman mau mulai pakai yang ini, pakai elemen ya. Di sini bahasanya elemen. Ini aku ketahuan dia aku buatnya di laptop, bilangnya nggak bisa pakai PC ya. Aku buatnya di laptop. Jadi misalnya teman-teman mau buat, ya? Bisa diulangin nggak dari pertama yang mau dipilih apa waktu ngeklik rasio itu loh. Tadi kayaknya aku lihat share screen-nya udah posisi kebuka di ukuran yang sekarang. Oke, di awal banget diulangin lagi. Jadi maksudnya kita mau nyari mana yang mau rasio diklik itu di dulu. sebelah mana gitu. Nah, Iki, buat desain. buat desain. Oke. Dimensi khusus. Oh, dimensi khusus. Oke. Iya, 32. Kalau di handphone sama ya Mbak ya? Sama. Jadi kalau di handphone teman-teman bukanya di ini ya, di tanda plus, dipilih ukuran paling atas. Dipilih ukuran ini aja. Nanti di kostum. Nanti ketika teman-teman isi ini, langsung otomatis jadi square-nya sesuai. Jadi langsung otomatis sesuai hasilnya. Misalnya kayak aku masukin 3240, 2160, nanti langsung otomatis keluar. Itu. Berarti ini untuk dimensinya kita masukin angka, kita ketik gitu ya Mbak Ima? Iya, diketik. Jadi manual tidak ya. Nggak ada yang automatically gitu? Kalau automatically itu hasilnya pecah Bulan. Kebanyakan pecah. Jadi memang kenapa aku bilang ini hasil, bisa dibilang hasil risetku sendiri, aku ngutak-ngatik sampai ketemu
rasio ini yang bisa digunakan, karena kan kalau rasio ini angkanya terlalu besar, nanti nggak bisa dipakai, karena Canva maksimal 5 juta, paling kecil 40.000 pixel ya. Jadi kalau ini kan dikali ya, jatuhnya dikali. Oh, dikali, iya. Iya, jadi jatuhnya dikali. Kalau misalnya nanti teman-teman buatnya ngasal, pasti hasilnya pun bentuknya nanti jadinya ngasal, bentuk square-nya. Langsung Berarti buat angka ini adalah kunci ya? Iya, Jadi betul. nanti teman-teman habis acara ini kalau punya recordingnya ditonton sampai hatam. Ya, oke, lanjut. Lanjut, langsung tentuin warna base. Warna base tuh warna dasar teman-teman, seperti yang aku Diklik bilang. yang ada spektrum warnanya ya. Ya, jadi aku suka warna biru, jadi aku munculin warna biru. Biasanya di sini kalau di Canva tuh kelihatan warna ini nih, apa sih angkanya? Biasanya cenderung dengan seperti ini nih. 00C4CC. Jadi teman-teman harus mulai ingat 6 susunan huruf dan angkanya, supaya ketika teman-teman buat warnanya itu senada dengan postingan-postingan sebelumnya. Makanya kenapa aku bilang buat di handphone, supaya kalau ketika teman-teman mau buat lagi dengan warna base yang sama, dengan square jumlahnya yang sama, tinggal copy aja, kopas aja. Jadi nggak perlu teman-teman ngeklik lagi 3240 kali 2160 atau seperti itunya. Mbak Ima, ya? Kalau nggak salah, aku dulu pernah ikut kelasnya Mbak Ambar juga. Untuk warna-warna ini kita juga bisa cari di Google, terus tinggal dikopas, tinggal dimasukin ke Canva gitu. Betul. Jadi kita misalnya nyari warna pastel gitu ya, tinggal di Google aja. Sebenarnya aku udah kemarin download, tapi aku lupa pindahin ke laptop. Itu ibarat katanya kayak teman-teman nih pengen punya warna base main gradients ya. Aku nyebutnya main gradients. Jadi main gradients ini adalah warna-warna yang identitas teman-teman, seperti biru ke biru muda, atau biru lebih soft lagi, atau jadinya biru laut gitu. Itu kan ada susunannya. Jadi tugasnya teman-teman tuh untuk nyesuaiin itu semua gitu, dari apa yang udah teman-teman buat. Nih kemarin aku download di Instagram, di Canva, itu jadi sudah ada kode-kode angka nih dari kayak gitu tuh. Seperti ini, itu Canva yang sediain. Teman-teman langsung bisa cari di web resminya Canva ya. Kalau ini kan aku buat aku sendiri gitu, buat patokan aku kalau aku mau buat apa. Jadi aku patokannya di angka-angka ini. Jadi langsung udah ada urutan warnanya ketika teman-teman. Kayak gitu-gitu Mbak Ima. Jadi sudah ada. Itu berarti nanti ketika di-download itu dia akan jadi satu sama aplikasi Canva-nya kita? Enggak. Oh, dia sendiri ya? Cuman chart warna aja ya? Jadi dia cuman ngasih tahu kalau teman-teman mau pakai warna seperti ini loh kodenya ini. Tolong begitu. Tolong Nama aplikasinya apa? Canva, Mbak. Tapi kita masuk ke websitenya, terus cari chart warna, terus di-download gitu ya Mbak Ima ya? Betul. Oke, lanjut lagi Mbak Ima. Oke, setelah itu teman-teman langsung mulai masuk ke elemen. Atau kalau di handphone tuh masuknya ke ilustrasi ya. Kalau di Canva sebutannya biasanya ilustrasi atau stiker. Nah, bedanya ilustrasi sama stiker. Stiker itu kalau teman-teman mau buat video, postingannya single. Kalau teman-teman pakai stiker untuk dibagi 6 square nggak bisa. Karena nanti pasti kesepnya jadinya video. Makanya diingat-ingat kalau teman-teman mau buat icon-icon hidup yang bisa lampunya goyang gitu, itu buatnya harus single post. Tapi kalau misalnya mau buat seperti itu bisa, misalnya Mbak, aku mau buat 6, tapi di salah satu postingan 6 itu mau ada video, itu berarti dibagi 6 dulu. Baru teman-teman editing per post satu-satu, itu pakai yang stiker. Mulai cari di stiker dengan keyword-keyword yang aku kasih tadi. Ya, oke. Ini mau bikin berapa square? 6. Ya, jadi 3240 dikali 2160. Teman-teman mau buat apa nih? Biasanya aku paling suka pakai pastel. Ini masih ada nih. Kalau bisa pastel, yes, itu biasanya aku pakai, misalnya aku mau buat video ya. Apa lah gitu. Jadi aku tinggal klik doang.
Aku mau pakai ini. Langsung diatur aja. Tapi kalau ini bentuknya video ya, ntar jadinya. Langsung teman-teman sesuaiin dengan apa yang teman-teman butuhin. Kalau aku lebih suka main gradients. Nah, enak nih, gradients itu kita main warna teman-teman. Jadi di sini Canva udah nyediain, mungkin teman-teman ngelihat ya, kok bisa ya dia dalam satu postingan ada 5-7 warna, kuncinya ada di gradients. Jadi ketika teman-teman udah main gradients itu tinggal teman-teman atur sendiri mau pakai warna apa. Bisa patokan seperti warna-warna yang teman-teman suka, bisa juga teman-teman pakai berdasarkan kreasi teman-teman sendiri. Di sini kan yang gratis banyak ya, yang kalau pro ada gambar mahkotanya. Tapi yang gratis kalau teman-teman bisa maksimalin, hasilnya bisa jadi bagus banget kok. Contoh aku pakai ini ya. Ini kan kalau kita klik, itu sebenarnya ada sekitar beberapa warna nih. Ada 2 warna antara ungu dan biru. Teman-teman bisa langsung ganti. Kalau misalnya nggak suka ungu, bisa ganti kuning. Jadi inilah gradients yang bisa teman-teman mainin untuk buat konten-konten yang sesuai. Mbak Ima ini tuh dipotongnya nanti ya, Mbak? Nanti ketika udah jadi semua bulan. Makanya aku bilangin, kalau teman-teman tadi soalnya Mbak Ayu nanya gimana cara masukin frame ya, tinggal masukin aja bukan sih? Mbak kalau masukin frame gimana Mbak cara menata menjadi six square? Nata frame sebenarnya ini pakai intuisi ya. Mbak boleh nambahin nggak? Iya boleh. Jadi ada 2 cara sebenarnya kalau mau pakai Canva sama Nine Grid atau itulah aplikasi. Kalau mau cara yang simple memang sebenarnya dibikin dulu postingan desain kayak punya Mbak Ima. Tapi kalau mau yang lebih rapi lagi, bikin template yang udah jadi, habis itu dipotong jadi 6. Nanti per kotak itu dibikin frame-nya satu-satu. Iya, itu yang ada versinya. Mungkin yang dimaksud Mbak Ayu tadi frame yang itu, yang dipotong dulu terus baru ditambahin postingan apa yang Iya bener Mbak, maksud aku tuh gitu. Kalau teman-teman mau bagi per post, nanti teman-teman kudunya buat dulu template. Buat dulu desainnya, baru nanti jadi bagi masukin frame-nya terakhir ya? Iya, masukin frame-nya terakhir. Iya, misalnya gini nih Mbak. Setelah dipotong. Iya. Tiga ikon ini siapa ya? 3240 lebar. Tinggi atau lebar ya? 3240 tuh lebar deh kayaknya Mbak. Soalnya kalau tingginya kan 2140. Jadi teman-teman langsung bisa buat, misalnya kan kayak ini aku masukin gradients ini, kalau teman-teman warnanya nggak suka, ini mau diganti warna merah, nanti dia pasti bakal nyesuaiin. Nih, misalnya ini mau dijadiin warna beige, kita bisa pindahin dia ke satu lapisan paling bawah, dia jadi warna beige-nya ini. Ketika dibagi, dia warnanya emang akan berbeda. Biasanya sih ya, pas pengalaman aku kalau buat di laptop tuh sebenarnya enak, enjoy. Cuman karena elemennya harus aku pindahin dulu ke laptop, sementara lebih banyak di handphone, aku jarang buat di laptop. Kalau di laptop tuh sebenarnya enak. Biasanya kalau teman-teman udah ngesini, dia langsung ada tanda garis tuh. Langsung ingetin. Kalau ini nih udah garis tengah loh. Udah bagi-bagi 2 kalian. Di laptop juga, di handphone kadang-kadang juga ada kok Mbak garisnya warna merah. Kadang kalau kita teliti itu suka muncul. Kalau aku lebih ke sebenarnya pakai intuisi. Kalau teman-teman mau buat frame-nya dulu, bisa dibuat frame-nya dulu, template-nya dulu. Kalau misalnya teman-teman nggak suka, atau misalnya nggak ini, kalau aku bisa memang sengaja buatnya sekali 6. Ini teman-teman harus perhatiin ya, kalau kita masukin icon, ya sebentar. Kalau teman-teman masukin icon, di sini cari, kalau misalnya kelebihan S,
yang muncul biasanya langsung yang berbayar. Jadi kadang beda huruf E, ada tambahan S-nya, hasilnya pasti yang bayar, yang lebih banyak muncul. Makanya kayak peoples, tipe gradients. Oh, Mbak Vera. Iya Mbak, aku biasanya buat combine ya, jadi supaya warnanya bisa mix and match gitu. Jadi teman-teman sebenarnya itu bisa diatur people. People. Biasa people ini langsung banyak pilihannya. Teman-teman mau pakai yang mana? Oke. Nih. Ini gratis nih, bisa teman-teman buat nih, kayak kita kan lagi ya, LWPR ya. Kalau teman-teman mau buat postingan, mau ngucapin happy birthday, mau ngucapin ke Young Living, Happy International Essential Oil Day, teman-teman bisa pakai ini. Keywordnya people, dia bakal muncul nih icon-icon lucu yang gratis, yang bisa kita mix and match. Langsung bisa tambahin di tengah. Biasa kalau di tengah langsung muncul garisnya. Ya, di sini kan 6. Teman-teman tinggal tarik ke atas. Jadi kelihatan kotaknya barusan. Ya, jadi deh dia. Ini square pertama. Ini square kedua. Baru terus teman-teman mau tambahin lagi nih di square ketiga. Biasanya gitu sih kalau aku nentuinnya itu kan memang benar-benar pakai intuisi ya. Nih, ini udah batas nih. Udah diingetin sama dia. Di batas ini ada batas tengah. Kalau kita naikin ke sini, ini udah jadi 1 square. Berarti ketika kita bagi jadi 6, di sini garisnya. Teman-teman mau masukin lagi square selanjutnya di bagian bawah. Biasanya dia langsung ingetin, ini di tengah, dan berarti kita ini udah dapat 1. Ketika nanti dibagi 6, nanti langsung ini per pos masing-masing. Misalnya ini. Kita udah dapat ya ukurannya. Kira-kira kita taruh di ujung sini. Karena kita udah dapat nih garis bawahnya dia. Baru deh di sini masukin ke teks. Teksnya aku biasanya paling suka Amsterdam. Temannya teman. Temannya teman. Ya, tambahkan judul. Aku paling suka pakai Amsterdam. Nih, Amsterdam itu tulisan Latin, teman-teman. Bisa kita pilih. Ada 4 dia, dan itu semuanya bagus kalau menurut aku ya. Jadi tinggal dibagi. Biasanya di sini ada pengaturan spasinya juga gitu, spasi jarak antara masing-masing huruf. Biasanya langsung bisa kita tentuin di sininya. Nih, bisa dibuat dilebarin, antar spasi dibesarin gitu. Jadinya hasilnya bagus, nggak acak-acakan. Dan biasanya otomatis kalau teman-teman milih nih keywordnya masing-masing di LWPR ini, itu otomatis bakalan angkanya jadi besar sendiri seperti ini ya. Ini kan jadi 90,9 besar hurufnya. Padahal kita pakainya ininya kecil. Maksudnya untuk yang cuma 6. Kalau misalnya teman pakai rasio asli, bawaan dari Canva-nya, biasanya ini nggak bakalan nyampe sebesar ini angka-angkanya. Pasti kecil, cuma sekitar 20, 30. Akhirnya ketika di-save, pecah. Hasilnya ketika kalau ini dia dijamin nggak pecah ya Mbak Ima? Ya, pokoknya ini jaminan nggak pecah. Lanjut. Masukin gambar. Terus kalau foto, aku punya foto apa ya? Foto dari YL kali ya, YL aja nggak masalah ya. Maksud dari Canva-nya. Soalnya kalau dari laptop tuh aku jarang explore.
Misalnya nih, laptop ini teman-teman ada promo nih, kayak kemarin, ini bisa udah jadi satu post nih, ditambahin sendiri, misalnya ini fotonya apa, ini kita delete dulu ya. Gambar oil. Iya, misalnya ini gambar oil gitu. Di sini ada sih Young Living ya, ketika aku pakai apa? Yang frame-frame tadi Mbak, biar aku tahu caranya. biasanya ada Young Living muncul. Oh salah, oil, essential oil pasti yang muncul Young Living kok paling atas. Nih, Nah, masukin Mbak. kalau misalnya ini teman-teman mau dijadiin base ya. Teman-teman buat desain, terus ini mau dijadiin base. Salah satu triknya supaya base-nya jadi ini, dibaginya rata, bisa main di sini. Transparansi. Tapi jangan lupa dipindahin dulu ke paling bawah. Maaf. Pindahkan ke bawah ke belakang. Jadi dia sudah jadi warna dasar. Jadi kalau teman-teman mau kayak lihat aku nih, aku jadiin postingan foto aku untuk jadi warna base. Salah satunya triknya itu. Jadi teman-teman warna base-nya biarkan tetap biru, warna base identitas teman-teman masing-masing. Terus selanjutnya pilih foto, kita mainin di sini di transparansi. Betul. Kalau kita ini kan hilang ya. Tapi kalau kita mainin dia muncul. Dia udah jadi warna base nih. Oke. Jadi itu Mbak Bunda Ayu request yang pakai frame tadi. Yang frame gimana nih? Dimasukin ke situ gimana caranya? Tinggal pilih foto. Jadi ibarat kata gini ya teman-teman. Kalau teman-teman buat frame ini udah jadi nih. Ada satu foto. Mau nambah foto baru, langsung klik aja. Foto ulangnya lagi, pilih lagi gitu. Gitu nggak maksudnya? Bunda Ayu bisa open mic nggak? Maksudnya gimana? Halo Bunda Ayu. Ya, jadi pakai frame dari ilustrasi. Template kah maksudnya? Ya, yang dari ilustrasi itu kan ada frame. Nah, itu biar pas di six square-nya tuh gimana cara masukin fotonya? Oh, itu. Yang tadi aku bilangin pakai intuisi, Bun. Jadi ibarat kata nih biasanya tuh dia langsung ada garis pengingat ini loh. Nah, garis pengingat ini biasanya udah sesuai karena kan kita udah nentuin rasio nih. Rasio ini udah pasti rasio dibagi 6. Jadi kelihatan ada garis-garis itu ya Mbak Ima. Udah pasti rasio dibagi 6, nggak mungkin nggak. Ketika coba masukin Mbak Ima masukin satu template yang kayak frame gitu deh biar Bunda Ayu lihat langsung. Oh iya. Masukin di pojok kiri misalnya. Mbak Ima, tapi kalau di HP itu belum tentu kayak gitu juga loh Mbak. Kadang tuh ada miss-nya. Miss-nya gimana nih? Ya, jadi nggak pas di tengah kayak gitu kan. Itu kan udah dibagi jadi 6 square kan. Kan aku kan lebih sering pakai HP toh kalau bikin Canva daripada pakai laptop. Kalau di HP kan sama. Kita tentuin dulu kan apa rasionya kita kan. Terus kalau udah kan terus habis itu tinggal kita pilih warnanya apa, terus kita kan tinggal naruh apa namanya gambar-gambarnya aja toh, entah gambar, tulisan, entah apa terserah gitu kan. Jadi itu tuh masih pakai intuisi kayak gitu loh. Jadi kalau aku tuh udah gitu ya, makanya aku udah bikin square 3 paling bawah nih. Itu tuh aku masukin dulu nih ke ke grid maker. Tapi kalau nggak pas, masih kurang ke kiri walaupun dia itu udah ada kayak kamu bilang tadi pembatas-pembatasnya kayak gitu. Masih kayak gitu kalau dari HP. Jadi bolak-balik, kalau di aku bolak-balik. Ada nggak caranya biar aku tuh nggak bolak-balik, tetap pakai intuisi itu atau gimana gitu? Mbak, makanya yang aku bilang ketika kita udah jadi nih postingan yang sudah kita punya lama loh. Ini kan yang kita punya lama ini udah kita siap posting kan, udah naik posting malahan ke akun kita sendiri gitu. Iya. Itu tinggal dikopas aja Mbak. Iya, sama. Enggak, ini nih Mbak,
ini kan buat yang baru kan, bukan yang udah lama maksudnya. Kalau udah lama mah gampang, tinggal kita ngepas-pasin doang kan, tinggal kita hapus konten yang lama, fotonya semua, termasuk ilustrasinya kita hapus semua kan. Itu yang enak. Cuma kalau yang baru gitu, kan ini kan ceritanya teman-teman baru bikin baru nih, gitu kan. Gitu. Oh, kalau untuk pertama ya memang yang aku bilangin harus pakai intuisi sih, harus trial error. Karena gimana pun nanti teman-teman balik gitu harus ya. eksperimen supaya jadi expert. Berarti tetap harus dicoba dari Canva, dicobain ke Nine Grid atau Grid Maker. Nine Square, iya betul. Dilihat sudah pas atau belum, terus balik lagi. Makanya kalau misalnya orangnya itu suka simetris, mungkin agak stres ya. Karena harus pas. Tapi kalau kok nggak pas, kalau misalnya kita maunya postingan kita itu misalnya 6 postingan, yang penting masih senada, tidak harus presisi, tidak harus simetris, nggak masalah. Tapi kalau kita pengennya 6-6-nya itu frame-nya sama, ya nggak usah pakai grid, menurutku bikin satu-satu aja. Kan tinggal kopas ganti foto gitu sih, kalau menurutku bener nggak sih? Betul. Jadi yang kalau justru yang 6 post ini kita pengen dia tuh saling berhubungan tapi tidak sama gitu. Cuman dia 6 foto ini masih saling berhubungan. Kalau misalnya kita pengen satu frame 6 post itu frame-nya sama semua, berarti bikin satu-satu aja mending sih menurutku biar lebih presisi. Iya, jadi bikin template-nya dulu, dipotong baru dimasukin kan fotonya, gambarnya atau apa gitu kan berarti. Yoi. Lanjut lagi demonya. Bunda Ayu menjawab nggak? Kalau nggak menjawab nanti private ya Mbak Ima. Bunda Ayu mana nih? Iya, nanti private aja. Private aja, Bun. Tenang. On BTS. Terus sama nih seperti ini teman-teman, mungkin kalau ada yang merhatiin punya aku pakai apa sih gitu. Terus sebelum aku timpa foto-foto supaya salin kertas nyambung terus ke atas, salah satunya pakai line. Line tambah S ya, nggak line doang. Abi tolong bentar Bi, suaranya Bi. Terus dari line ini banyak bakal pilihan muncul, bentuknya lucu-lucu. Tinggal teman kreasikan, terus tambah foto supaya dia nggak fokus. Fokusnya ke situ lagi, aku cari ya. Sama ini juga selain lines tuh brush juga bagus ya. Ya, brush juga bagus. Biar line-nya di bawah itu gimana ya? Line apa? Dipindah Mbak, ada tanda panah, gambar panah ke bawah. Coba diklik Mbak line-nya. Nah, di atas itu ada. Ini biasanya ada tanda nih. Bisa kita geser-geser, sesuaiin aja supaya dia di bawah gambar, maksudnya Mbak Ima kan kita setting. Setting. Ada tanda, terus tanda. Biasanya kalau di handphone tuh di pojok kanan atas ada titik 3. Ada tanda panah ke bawah dan ke atas. Itu buat ngatur dia ada di belakang, di depan, atau belakang banget. Ya, jadi kalau misalnya kita naruh line di depan foto, lainnya pengen dikebelakangin. Kita baru klik satu kali dia belum ke belakang, berarti klik aja terus sampai ke belakang. Biasanya itu karena foto kita tuh ada beberapa layer, jadi emang harus diklik beberapa kali. Betul sekali. Yuk, lanjut. Oke. Ini aku buatnya ngasal ya, bukannya aku ngajarin bukan karena aku expert ya, tapi kita bagi-bagi ilmu ya. Yap. Terus elemen favorit aku tuh pastel. Aku suka banget karena di sini banyak yang lucu-lucu. Lucu-lucu bisa digunakan, ikonnya lucu-lucu seperti ini ya. Kayak misalnya gambar yoga, kucing yoga gitu. Kalau warnanya nggak suka dengan warna yang kucing yoganya ini bisa diganti. Kita sesuaikan. Kita bisa ganti warna kucingnya ya? Bisa, makanya yang penting kan tahu keywordnya dulu. Betul. Tuh. Setelah tahu nanti kita bisa mix and match seperti warna apa yang kita suka.
matrasnya kita ganti atau badannya kita ganti warna hitam, warna dominan ininya kita ganti jadi warna hijau tua misalnya. Tapi nggak lucu ya, jadi kita pakai gini. Jadi Mbak Ima, ya? Aku lupa tadi, mungkin aku skip karena pas lagi keluar. Tadi di yang kayak gini kita bisa masukin video nggak sih Mbak? Bisa. Oh bisa ya? Bisa. Coba masukin Jadi, satu ya. di pojok kanan atas. Oke deh. Tapi kalau video jatuhnya nanti teman-teman nggak bisa ini ya. Apa nggak jadi Oh, jadi itu jadi single foto post. nggak bisa dipotong. Nggak bisa. Jadi jadinya video nanti. Ini hasilnya malah jadinya video, nggak jadi postingan, nggak post. Makanya teman-teman kalau bisa ketika misalnya mau masukin video nih kayak aku, kan kalau teman-teman merhatiin di postingan aku yang oil decadenzia ya, aku suka buat IGTV tapi tetap pakai template aku. Ntar aku kasih tahu triknya. Oke, lanjut dulu deh kalau gitu videonya nanti. Daripada nggak jadi dipotong 6. Nah, biasanya ini udah siap post ya. Maksudnya siap post di sini. Itu dari pojok kanan atas ke bawah ditambahin sesuatu biar connect, Mbak. Iya, bentar. Masalah. Masukin logo, Mbak, masukin logo. Logo apa, Bulan? Logomu. Oh, enggak. Aku di laptop nggak punya. Di handphone semuanya. Oke, ini udah siap dipotong jadi 6. Coba kita buka ya, bisa nggak 9 square di sini ya. Di laptop, soalnya aku nggak pernah. Iya, bisa bikin logo lewat Canva juga, Mbak. Ada yang nanya. Bisa. Ada template-nya kok. Kalau misalnya nggak pakai template pun tetap bisa. Kalau aku sih nanti dipotongnya pakai PixArt sih. Tuh, pasti 9 square yang muncul. Jangan sampai pengennya lemon dan daun kelihatannya nanas ya, Bulan. Iya. Itu logonya siapa ya? Tapi itu mengantarkan kamu platinum loh, Bu. Mbak, ubah warna font gimana ya? Cara rubah apa, Mbak? Warna font. Kalau warna font, teks langsung aja, Mbak, dipilih. Seperti kayak kita milih warna. Langsung ada warnanya. Misalnya sama aja. Misalnya warna fontnya mau dibuat kuning. Kalau di HP gimana? Emang nggak ada ya? Bisa kok. Sama, Mbak. Di bawah ya, di bawah. Di bawah. Diklik dulu apa huruf-hurufnya, nanti di bawah ada. Udah nggak nemu. Tanda plus atau apa? Tanda plus, Mbak. Klik sama warna. Mbak pilih gadgetnya. Warna itu biasanya kalau di ini ada di sebelah kanan, Mbak. Kalau di handphone, kamu klik dulu word-nya, tulisannya, terus sebelah kanan. Nggak muncul. Hah? Ini Coba loh, Mbak. nanti Mbak Bella screenshot ke aku deh. Nih. Salah. Ini. Ini loh yang hitam. Ini kan aku hitam ya, karena hitam. Jadi aku rubah ya. Ini langsung ada pilihannya. Langsung keluar warnanya. Warna font ya. Ini font ya. Aku balikin lagi dulu. Dia Mbak Bella klik dulu hurufnya, word-nya. Terus langsung dia pasti ada muncul di sebelah sini.
Oh, iya karena hitam sih nggak kelihatan tadi. Oke, berarti udah ya Mbak Bella? Sudah. Oke. Cara bikin logo lewat Canva, bener Mbak. Nanti Mbak kalau mau cari, mungkin aku ada trik sedikit buat teman-teman ya. Misal teman-teman mau buat logo kan langsung ada pilihannya dari Canva-nya ya. Rasionya dinaikin 3. Masing-masing dinaikin 3 biar nggak pecah. Oke. Kalau aku biasanya gitu sih. Jadi rasionya aku naikin 3 supaya ukurannya biar tetap sama gitu. Dari yang apa yang kita maksud, tapi hasilnya tetap sama. Gitu. Oke, sekarang kita pecah Mbak. Saatnya mau mecah. Nah, kalau mau dipecah, kebetulan aku di laptop nggak ada aplikasinya bulan. Oh, baiklah. Iya, jadi kalau misalnya di handphone, hasil aku ini, semuanya teman-teman udah bisa lihat sendiri yang udah aku edit ya, maksudnya. Ini semua tidak ada rahasia. Ini dulu ya teman-teman, gambar Mbak Imanya biar kelihatan. Jadi share screen-nya diganti dengan gambar Mbak Ima, biar handphonenya kelihatan. Nah, ya udah coba Mbak Ima aplikasikan dari handphone. Anggaplah itu tadi yang kita bikin, terus Mbak Ima ke apa? 9 grid apa tadi? Grid maker. 9 grid ya. Oke. Diliatin. Nih, kemarin kan aku nge-share lantern ultrasonic diffuser ya. Di bagian sini aku udah buat nih. Ini hasilnya. Mungkin udah ada buka IG aku. Ini sudah aku bagi 3. Supaya kebagi 3 tetap sih makanya intuisi, tapi tetap ini PNG ini posisinya sudah aku pastiin dia nggak akan keluar garis. Karena apa? Karena aku ngegeser ini PNG yang ini itu dari tengah dulu. Aku dapetin garis tengah di sini, baru aku geser sampai dapat posisinya pas di sini. Keganti kan dia. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai kreasi PNG, langsung bisa buat konten seperti ini dibagi 3. Jadi misalnya kalau aku tuh konsepnya lebih ke ketika aku ngejual di mau promosi diffuser, kalau bisa sebelahnya ada videonya. Jadi ibarat kata ketika orang buka Instagram aku, dia mau lihat diffusernya langsung di sini. Terus kalau mau ngebagi di 9 square, cukup teman-teman buka 9 square-nya. 9 square tuh tampilannya seperti ini nih. Simple, nggak berat. Terus pilih fotonya, langsung pilih galeri, langsung dipilih aja. Sebentar. Ke ini aja ya. Tadi malam kan aku habis buat ya, yang buat aku posting, yang punyanya Mbak Ipeh. Di 9 square ada pilihan sampai 3x5 alias 15. Jadi yang apa yang aku buat tadi 3:1 hasilnya sudah pas di 9 square. Nggak mungkin ada yang bagiannya nggak ke bawah, maksudnya pasti pas. Jadi otomatis ini ketika teman-teman bagi di 9 square itu hasilnya langsung kebagi 3. Itu rasionya iya benar, 3 square itu 3000 kali 1000, jadi lebih manjang 3, di bawahnya 1000, mungkin seperti itu ya kalau yang untuk 9 square. Tapi kalau yang logikanya kan kalau kita buat 3, otomatis kalau mau nambah atasnya ditambahin lagi aja kali ya, 3000 kali 1000, jadi 6000 kali 2000. Aku coba versi awam begitu jadinya hancur. Jadi makanya rasio yang aku kasih itu bisa buat patokan teman-teman kalau misalnya teman-teman mau mulai edit konten. Insya Allah ketika dibagi hasilnya akan seperti ini, nggak akan lebih, nggak akan kurang. Mbak Ima, aku pernah nih bikin yang 3 square. Itu aku pakai template yang udah ada di Canva. Aku pilihnya sampul Facebook, jadinya pas. Nah, sampul Facebook juga pas, tapi hasilnya pasti pecah.
Terus Gitu ya. Jadi harus tahu manual berapa rasionya gitu ya? Iya, pasti langsung hasilnya jadi pecah. Kebanyakan pecah karena memang sebelumnya aku juga pakai sampel Facebook, dibagi 3 bisa, tapi pasti hasilnya pecah. Walaupun pas ya, cuman Iya, pikselnya walaupun pas. kurang ya? Iya, pikselnya kurang. Jadi makanya lebih baik kita buat pikselnya dengan sesuai supaya ketika teman-teman buat konten, udah buat konten rapi-rapi begini nih, terus ketika mau dibagi hurufnya nggak jelas, si fotonya nggak jelas, logonya nggak jelas gitu. Jadi ibarat kata kayak terus mau nge-save kan biasanya kan ketika di akhir mau dirubah rasio disuruh bayar ya. Padahal sebenarnya kuncinya ya di awal. Teman-teman harus udah mulai tentuin rasionya di awal. Jadi nggak kerja 2 kali gitu ibarat katanya. Oke. Ketika dibagi, kalau di 9square tuh dia langsung kebagi seperti ini. Save all. Kalau di save all dia biasanya buat per folder, tinggal dinamain aja mau foldernya apa. Gitu. Terus nanti postingnya tinggal langsung dari sana ya biar nggak pusing. Karena kalau misalnya di save kita nge-share dari galeri, tadi udah nomor berapa ya? Lupa. Nanti pas jadi, ya kok berantakan. Jadi kalau misalnya udah dibuat seperti itu kan biasanya kalau teman-teman nggak buat single post, terus mau nyambung lanjutnya apa bingung, itu bisa dimulai dari 3 dulu aja. Jadi dari 3 ini, 1, 2, 3 ini, teman-teman langsung udah bisa, oh nanti di post 1 mau jelasin videonya dulu. Di post kedua mau jelasin harga sama komponennya. Di post ketiga mau jelasin fiturnya. Fiturnya itu misalnya kan orang lebih tertarik sekarang daripada baca, lebih baik lihat visual ya. Lihat visual. Si lantern tuh harganya 1.200.000 sekian loh. Dia dapat apa sih gitu? Pasti kan orang langsung pengennya simpelnya hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau aku ada tips lagi nih Mbak Ima. Dan pastikan sebelum di-post itu kata-katanya comply. Iya. Karena biasanya kalau member aku ya ini buat yang ini ya, member yang living ya. Kan di sini pesertanya juga ada yang enggak yang living. Tapi ini aku pesan buat teman-teman yang jalanin yang living. Kalau sebelum kita posting pastikan kata-kata di flyer yang sudah kita buat tuh comply. Karena kalau aku sih biasanya sidak yang diposting sama memberku. Udah bagus-bagus 9 grade, ternyata yang grade kelima itu nggak comply gitu kan, harus dihapus, kan jadi amburadul nanti postingannya, jadi terpaksa dihapus semua ya. Jadi kalau bisa nyambung kan, mencegah NFR ya. NFR, hot words kayak gitu. Mbak, IG-nya apa? Oil de Cartenzia IG-ku. Oil de Cartenzia, teman-teman silakan mau kepo-kepo, kalau ada yang ditanyain buat cara kayak gini gimana, kita silakan kita sharing. Tapi back to challenge. Tadi banyak yang nanya, Mbak Ima. Tulisannya gimana? Iya. Kamu tampilin inimu. Nah itu tuh dia. Oil de Cartenzia. Oil de Cartenzia buat postingan 6 atau 9 bercerita tentang produk Young Living, Ningxia Red, Animal Scans, RDT, Everyday Oil. Terus jangan lupa tag. Terus jangan lupa tagarnya supaya aku ntar gampang nyarinya. Boleh di screenshot ya teman-teman biar nggak lupa. Boleh. Terus terima kasih untuk 52 orang yang masih bertahan. Thank you guys. Tadi sampai 57. Jadi sempat 61 ya. Cuman tadi banyak yang DM internetnya pada drop. Lagi pada jalan-jalan gitu. Sempat 64. Oh, sempat 64. Thank you Mbak Sherly. Ini teman-teman semua jangan lupa challenge-nya karena door prize ini masih banyak banget. Nanti teman-teman yang udah ngisi Word dokumen ya, maksudnya yang udah ngisi Google dokumen. Oke. Aku langsung udah punya, yang belum ngisi Google dokumen aku harap diisi. Supaya nanti ada apa? Teman-teman bisa sharing, bisa nanya. Dan untuk 1 orang terpilih yang hasilnya keren banget, aku punya hadiah. Hadiah hasil ngulikku.
Aku punya 600 PNG Young Living yang mungkin gak semua orang punya. Aku akan kasih Wah, keren. Asik. 600 PNG Young Living. Wow, 600, Bo. BTS dong, BTS. Nanti aku kasih secara cuma-cuma. Bugal bingung ya aku dapat dari mana ya? Kamu pasti Medi kan? Iya, aku begini dulu. Jadi aku dapat sekitar 600 itu produk dari seluruh dunia sih, ada yang NFR-nya juga karena kan aku dapat hasil ngulik ya, tapi itu PNG-nya semua high quality. Jadi kalau teman-teman pakai untuk di konten, aku jaminan itu nggak pecah. Bahkan ada yang perlu di resize dulu karena terlalu besar. Jadi ketika di save, kanvanya nggak kuat. Jadi hasilnya kotak-kotak pecah-pecah. Thank you ya, thank you semuanya Mbak, udah pada join, Mbak Dina, Mbak Uni, Mbak Nindya, Mbak Fitra. Ini Mbak Fitra nanya nih, Mbak, kalau misalnya kita sudah selesai. Apa tuh? Lobet sebentar. Oh ya, aku jawabin Mbak Fitra dulu ya. Mbak, kalau misalnya kita sudah selesai buat template, terus mau posting di IG-nya itu kan harus satu-satu. Gimana postingnya? Nah, itulah Mbak, kalau misalnya kita pakai aplikasi yang 9grid atau Gridmaker, itu kan dia sudah nomerin tuh Mbak. Udah dipecahkan misalnya jadi 6 atau jadi 9, itu udah ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langsung saja Mbak, dari aplikasinya, kita posting dulu